أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Karena ini pengajian pertama saya setelah Ramadan, Syawal pun juga sudah kita lewati. Tidak ada salahnya saya juga ingin mengucapkan untuk semua yang hadir di sini, taqabbalallahu minna wa minkum ta'atakum salihal a'mal ibadatikum siyamana wa siyamakum wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan proyek Allah yang sudah kita lakukan bersama di bulan Ramadan yang lalu, kita sama-sama berpuasa, kita sama-sama salat malam, kita juga sama-sama i'tikaf, berdoa, munajat, berinfak, bersedekah, bahkan mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal ya Karim. Tentu namanya kita manusia, ada salah, ada khilaf, ada dosa yang kita perbuat. Mudah-mudahan semua khilaf, salah dan dosa yang kita perbuat ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil lalu kita menatap ke depan jemaah sekalian, mudah-mudahan kita semua panjang umur, dipertemukan kembali oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang insyaallah. Bahkan Ramadan dan banyak Ramadan lagi. Ya, biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, kajian kita ini kajian tazkiyatun nafas. Satu kajian yang memang menitik beratkan bagaimana kita bersama-sama mengelola hati. Ya, hati. Bukan mengelola fisik kita, bukan mengelola kecerdasan berpikir kita. Walaupun tetap kita dibutuhkan, Pak, untuk bagaimana kita merawat fisik, merawat badan ini. Ya, bagaimana pula al-mu'minul qawi ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Mukmin yang kuat fisiknya itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun masing-masing ada kebaikannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kecerdasan berpikir, terlalu banyak ayat-ayat Allah menyuruh kita untuk menimba ilmu, mencerdaskan, mengasah otak kita ini untuk menjadi manusia-manusia yang cerdas. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama memang orang yang berpendidikan, orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu pengetahuan, berilmu dengan derajat. Ini ada pembahasannya sendiri jamaah sekalian. Tapi tazkiyah di sini justru yang dibahas adalah masalah hati, Pak. Masalah bagaimana kita menghidupkan nurani kita.
al-qalb allati fis sudur, kata Allah. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Mereka tidak buta mata, tapi yang buta itu kebanyakan buta hatinya ada dalam dada ini. Nah, hati ini jamaah sekalian menjadi penentu memang baik dan tidaknya kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nanti pada hari kiamat yang bisa mempertanggungjawabkan, ya, kita bisa berjumpa dengan Allah nanti, dan Allah akan menerima dan bermanfaat di mata Allah itu di saat kita memiliki hati yang bersih. Ayatnya sudah saya sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat itu sudah tidak bermanfaat lagi harta yang kita miliki. Ini bukan berarti kita tidak perlu memikirkan harta, tidak Pak. Harta harus kita kelola, tapi dengan qalbun salim, dengan hati yang salim, ya. Wala banun, begitu pula anak. Ini bukan berarti kita tidak perlu punya anak, bahkan disuruh kita memperbanyak anak. Tapi insya Allah sukses mendidik anak, kelola anak kalau kita punya hati yang salim, jamaah sekalian. Ya, nanti pada hari kiamat, kenapa disebut harta dan anak? Rata-rata manusia ini bangga hidup di dunia dengan dua hal ini, bangga dengan hartanya dan bangga dengan anak yang sukses karirnya. Nanti pada hari kiamat semua itu tidak berfungsi illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang berjumpa dengan Allah, ya, bertemu dengan Allah dengan qalbun salim, hati yang salim, yang lurus, yang benar, jamaah sekalian. Sudah saya bahas di pertemuan yang lalu, 2 pertemuan, 3 pertemuan sudah kita bahas masalah ini, bahwa ternyata nanti dalam kehidupan kita Allah menggambarkan hati manusia itu ada 3. Ya, yang pertama inilah hati yang kita berharap kajian kita Pak menjurus ke sana insyaallah, yaitu qalbun salim. Sudah kita bahas kriterianya bagaimana al-qalbus sahih, ya, hati yang tunduk pada perintah Allah, hati yang hobi menghidupkan sunnah Nabi, hati yang kemudian tawakalnya, ya, sandaran hidupnya, ketundukannya, rasa takutnya, rasa cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mencintai seseorang, cintanya karena Allah. Kalau dia membenci seseorang, bencinya pun juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memberi karena Allah. Kalau dia menolak juga karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang hati yang salim ini siap diatur oleh aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu Pak ya, kita makhluk sosial, kadang-kadang nanti di lapangan ada masalah-masalah, ya, kesalahpahaman di antara kita. Orang kalau hatinya salim, saya mau diatur, diselesaikan problem masalah kita ini dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nanti keputusan Allah, keputusan Rasulullah kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi karena kita punya hati yang salim, sami'na wa ata'na. Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang beriman itu ketika sudah diajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalan Rasulullah, idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqulu, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Opo cari Gusti Allah, cari Kanjeng Nabi, sami'na wa ata'na. Inilah hati yang salim jamaah sekalian. Nah saudara, yang kedua adalah kebalikannya. Ini juga sudah saya bahas di pertemuan yang lalu. Al-qalbul mayyit, ya, hati yang mati langsung Pak, kebalikannya. Ya, hati yang mati, tidak berfungsi. Diddul qalbun salim jamaah sekalian. Tidak mengenal Allah. Ya, ketika beribadah enggak jelas ibadahnya untuk siapa. Ya, penuh keterpaksaan, larut dengan kemauan hawa nafsunya, ya. Kalau dia marahnya karena hawa nafsunya, bencinya juga benci karena hawa nafsunya. Pokoknya apapun yang dia lakukan mengikuti irama hawa nafsunya, naudzubillah. Bahkan apapun belenggu-belenggu setan itu, jebakan-jebakan setan itu jamaah sekalian, yattabi kulla syaitanin marid. Dia mengikuti langkah-langkah setan dan jin-jin marid itu. Ya, dan begitulah Pak, sampai nanti tergambar ya, di kajian tazkiyah itu, kalau sudah mati hati ini Pak, yang hak nampak batil, yang batil nampak hak, yang baik kelihatan buruk, yang buruk nampak baik.
berubah kehidupan ini, ma'asyal muslimin. Ya, karena sudah tidak ada kontrol lagi dari hatinya. Nah, yang repot ini jemaah sekalian adalah hati yang nomor 3. Inilah hati kita semua sebenarnya jemaah sekalian. Ya, semua kita. Namanya qalbun marid. Hati yang apa? Yang sakit. Sakit, Pak. Ya. Rata-rata kita sakit karena kita manusia masalahnya. Kita ini punya nafsu. Yang sering saya sampaikan, nafsu ini terkadang bisa mengalahkan nurani kita. Ya, nafsu ini kadang-kadang juga bisa mengalahkan kecerdasan berpikir kita. Karena pengaruh lingkungan, ya, karena syahwat yang dominan dan lain sebagainya, jebakan-jebakan duniawi, sehingga lupa Pak untuk kemudian mengatur hati ini jemaah sekalian. Itu namanya qalbun marid. Walaupun sakitnya ini beda-beda ya akhi, tergantung pada benturan-benturan maksiat yang kita terima ini. Ada yang sakitnya ringan, insya Allah dengan istighfar Pak, ya, membaca Al-Quran, sampai sholat 5 waktu, otomatis langsung gugur dosa-dosa itu. Kalau bahasa Nabi itu kan as-salawatul khams, salat 5 waktu, asar, maghribnya tepat waktu Pak, macam sekarang, isyaknya nanti juga tepat waktu, subuhnya juga, salat subuh berjamaah juga, duhurnya juga begitu. Antara waktu salat antara salat yang satu ke salat berikutnya, kata Nabi, itu mukaffiratun fima bainahun, bisa menghapus dosa-dosa kita. Insyaallah dosa-dosa kecil ini jemaah sekalian. Itu namanya qalbun marid, hati yang sakit, yang sakitnya ya mungkin dosa maksiat kecil. Tapi kalau udah maksiat besar jemaah sekalian, itu tidak bisa kecuali dengan taubatan nasuha. Ya, kita tahu kan taubatan nasuha itu butuh penyesalan, punya tekad untuk tidak mengulangi lagi, meninggalkan maksiat itu, dan istighfarnya serius kepada Allah dan taubatnya kepada Allah SWT sangat serius. Mengakui bahwa itu sebuah kesalahan menimpa kepada dirinya dan ada penyesalan yang luar biasa. Nah, ini sakit Pak. Nah, sakit ini jemaah sekalian kalau dibiarkan terus-menerus, tidak diobati, tidak ada istighfar, tidak ada taubat, tidak meningkatkan amal soleh kita, lama-kelamaan menjadi penyakit kronis Pak. Ibarat fisik dibiarkan sakitnya serius Pak, bisa-bisa mengarah kepada kematian juga. Ya qalbun mayyit jemaah sekalian. Tapi insya Allah kalau kita obati, nanti kita akan bahas bagaimana cara mengobati hati itu jemaah sekalian. Ya, asbab ihya'ul qulub, sebab-sebab hidupnya hati. Kita akan bahas detail satu persatu insya Allah. Nah, ini harus kita antisipasi. Tapi kalau dibiarkan tidak diobati, ya, tidak ada istighfar, tidak ada taubat, menikmati dosa-dosa yang kita perbuat, akhirnya apa? Rusaklah hati kita. Ini jamaah sekalian dikatakan dalam hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, hadis ini riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda. Wa fi riwayah 'udan 'uda. Tu'rad al-fitan 'alal qulub. Memang nanti fitnah-fitnah kehidupan ini, kata Rasulullah, akan dipaparkan Pak, arad, akan diberikan, dibenturkan kepada hati-hati manusia. Nabi tidak mengatakan kepada kedua mata manusia, kepada telinga manusia, kepada otak manusia, tapi sengaja disebut sama Nabi alal qulub, karena memang nanti yang merespon itu hati jemaah sekalian. Ya. Ini menarik jemaah sekalian. Ya. Ka'ardil hasir, bagaikan anyaman tikar, kata Nabi. Udan uda, anyaman demi anyaman. Tikar Pak ya, tikar. Sebenarnya lihat tikar Pak, kan begini Pak, saling terkait sampai jadi kuat. Ya, hati Pak kalau kena dosa ngikat Pak di hati itu jemaah sekalian. Wa fi riwayah udan uda, ai ta'awud billah. Berlindunglah kalian kepada Allah, berlindunglah kalian kepada Allah. Fa ayyu qalbin asyrabaha, hati yang meminum, menerima fitnah-fitnah itu, maksiat-maksiat itu, saya tidak perlu bahas lagi ya, karena sudah saya bahas fitnah itu ada dua macam, ada fitnah syubuhat, ada fitnah apa? Syahwat. Syubuhat dan syahwat. Silakan lihat Pak di kajian YouTube kami di Masjid Syafi'i Official ini. Itu begitu kita menerima fitnah itu, apapun dosa, tapi menikmati dosa itu, nukitat fihi nuktatun sauda. Allahu Akbar. Nanti hati kita ini Pak, hati yang bersih tadinya akan ada nokta hitam.
Sampean bermaksiat, tidak taubat, tidak istighfar dan menikmati maksiat itu nokta lagi, Pak. Titik lagi. Tapi titiknya titik hitam, Pak. Ya, sampean berbohong dan menikmati kebohongan itu karena merasa menipu orang dan orang tidak sadar dengan kebohongan kita, sampean menikmati titik hitam lagi. Sampean bermaksiat mata, kita bermaksiat mata, menikmati maksiat itu titik hitam lagi. Menggunjing orang, titik hitam lagi. Memfitnah orang, titik hitam lagi. Apalagi sampai dosa-dosa besar, Pak, ya. Ya, zina dan sebagainya, riba, LGBT, minum minuman keras, narkoba, langsung itu membuat hati kita banyak titik-titik apa? Hitam. Tapi subhanallah kata Rasulullah, wa ayyu qalbin ankaraha, hati yang menolak, mengingkari ya fitnah-fitnah itu, nukitat fihi nuktatun bayda. Kebalikannya ya akhi. Kalau antum ada peluang dosa kemudian antum ingkari, antum langsung nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hati kita, Pak, ada titik putih, Pak. Semakin dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sampai yang salat begini, Pak, khusyuk, titik hitam lagi. Sampai yang ngaji begini, Pak, insya Allah ada titik putih lagi di hati kita, Pak. Allahu Akbar. Sampai istighfar, bertobat, titik putih lagi jemaah sekalian. Jadi ada jebakan dua titik. Dua nokta, Pak. Nokta hitam dan nokta apa? Nokta putih. Hatta ta'udal qulub ala qalbain. Sampai hati manusia ini ada dua macam nanti. Qalbun aswadun murba'an kalkus mujakhya. Yang pertama itulah hati yang meminum, menerima fitnah-fitnah itu, menikmati fitnah-fitnah itu, dosa-dosa itu, maksiat-maksiat itu. Kata Nabi, maka menjadilah dia hati yang aswad. Apa aswad? Hitam. Murbaan, pekat hitamnya, Pak. Kalkus mujakhya, ibarat gelas ini tertelungkup begini jamaah sekalian. Ini, Anda kata ini gelas, Pak. Ini terbuka di sini, berbalik begini jamaah sekalian. Subhanallah. Apa fungsinya gelas, Pak, kalau terbalik jamaah sekalian? Tidak ada, Pak. Sampai tuangkan air, tumpah. Sampai tuangkan madu, padahal bermanfaat nih, Pak. Tapi kalau terbalik, hatinya tidak menerima, Pak. Tumpah. Dituangkan susu, tumpah juga. Sirup, Pak, tumpah. Jus apa saja, Pak? Jus korma, jus apa ya? Tumpah. Tidak bisa menerima. Karena kuz mujakhiyah. Apa dampaknya ya, akhi? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru mungkaran. Orang itu sudah tidak bisa mengenal yang baik dan tidak bisa mengingkari kemungkaran. Wa la yunkiru mungkaran. Ya. Jadi mohon maaf kalau dalam bahasa penjelasannya itu mungkin, Pak, sesuatu yang baik itu jadi mungkar bagi dia. Yang mungkar jadi apa? Jadi baiknya bagi dia. Kenapa? Karena hati sudah gelap, Pak. Tidak bisa menerima kebaikannya, Mas sekalian. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Illa ma asyraba min hawa. Kecuali apa yang dia terima dari hawa nafsunya. Jadi orang kalau sudah hatinya rusak, terkotori oleh berbagai macam dosa dan maksiat, na'udzubillah, kemana dia melangkah, kemana dia beraktivitas, selalu dikendalikan oleh apa? Hawa nafsunya. Lah ini ya yang ditakuti, di mana Allah mengatakan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Tidakkah engkau melihat bagaimana orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai apa? Tuhan, Pak. Jadi dia menuhankan hawa nafsunya. Illa ma asyraba min hawa. Itu bahasa Nabi. Kemana dia berangkat, kemana dia berbicara, bagaimana dia diamnya pun juga nafsu semua, Pak, yang mengendalikan. Na'udzubillah. Nah ini hati kalau sudah apa? Sudah gelap, Pak. Tidak bisa menerima apapun pula. Kalau bahasa guru saya masih ingat, Pak. Kalau udah kayak gini ya, gelas dituangkan madu tumpah-tumpah, ini apa yang datangnya, Mas sekalian? Hah? Semut, Pak ya. Apa lagi? Lalat. Apa lagi? Kecoa, Pak ya. Apa lagi? Cecak datang. Ya. Pokoknya binatang-binatang kecil yang nggak enak dipandang.
Kata para ulama, orang kalau sudah hatinya rusak, jangankan dia berbicara, diamnya saja tidak enak dipandang oleh mata, Pak. Orang kalau sudah hatinya rusak, diamnya saja, Pak. Tidak perlu beraktivitas, diamnya saja tidak enak dipandang oleh mata. Apalagi dia berbicara, Pak. Illa ma'asyrab, beraktivitas, bergerak, illa ma'asyrab min hawa. Selalu mengikuti irama apa? Hawa nafsunya, jamaah sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita masuk yang kedua ya. Wa qalbun abyad la tadurruhu fitnah. Allahu akbar. Ma damatis samawati wal ard. Itulah hati yang putih kata Nabi, yang bisa menolak semua fitnah-fitnah itu. Antum lurus, Pak. Kejebak dengan fitnah tapi langsung istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya. Apa kata Nabi? La tadurruhu, orang kalau sudah bisa menjaga hatinya, merawat hatinya, mentazkiyai dirinya dengan benar, hatinya dikawal, ditarbiyah, dibina, disucikan dengan benar, Allahu akbar, selamanya orang itu tidak akan dimudaratkan, ya, ditergelincirkan, dibahayakan oleh fitnah apapun pula selama masih ada langit dan bumi. Artinya sampai hari kiamat, Pak, aman orang-orang seperti itu. Inilah pentingnya kita menjaga apa? Menjaga hati, jamaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua dosa, kalau kita menikmati, semua kesalahan, nista, apalagi jamaah sekalian, maksiat, dan kita menikmati, ya, pasti nanti itu membuat hati kita hitam, Pak, ya, terkotori, tidak nikmat lagi, Pak. Ya mohon maaf, bahkan pengajian begini, Pak, gelisah orang-orang seperti itu, Pak. Gelisah, ngomong apa setrim, lah ya, Pak, kok tidak selesai, bulet terus balik terus, udah gelisah, tidak tenang. Tapi kalau hati sudah bersih, Pak, serius mendengarkannya dan dikaitkan dengan dirinya, Pak, tidak dikaitkan dengan orang lain. Saya juga berbicara begini, Pak, tidak mencoba untuk menghayal ini orang, saya dikaitkan dengan pribadi sendiri, jamaah sekalian. Kadang-kadang kita ngaji begini, Pak, oh iya ya kayak fulan, tidak ada, Pak, tapi selalu dikaitkan dengan siapa? Awake dhewe gitu. Iya ya, betul, saya juga begitu gitu. Kenapa? Hati sudah bersih, jamaah sekalian. Tapi kalau ada kotor, Pak, Hatta juga bicara hati begini, Pak, tapi tidak lari kepada dirinya, jamaah sekalian. Dan ini yang saya takuti setiap saat, jamaah sekalian. Ya. Nah, saudara, sekali lagi, semua apapun dosa, Pak, dosa lewat mata, maksiat mata, tontonan-tontonan, lihat YouTube, apalagi jamaah sekalian, Instagram atau WhatsApp, Pak, dengan lawan jenis, ya, apalagi jamaah sekalian, ngelihat film-film tidak karuan atau mendengarkan omongan-omongan yang jorok, yang kotor, musik berlebihan telinga ini, Pak, terkotori sampai lupa ingat pada Allah Subhanahu wa taala, pikiran menghayal. Ini kan ngotori hati semua, jamaah sekalian. Itu pasti, semua kita merasakan begitu. Paling tidak saya sekali merasakan, Pak, subuh jadi berat. Mau berangkat ke masjid berat, Pak. Beda ketika sampean, Pak, malamnya ketika mau tidur terus evaluasi, Pak. Saya dari subuh tadi sekarang malam mau tidur, ada dosa enggak? Kalau sampai ada dosa, Pak, langsung baca ayat kursinya, istighfar, seakan-akan malam ini malam terakhir. Beristighfar dan bertobat, beda, Pak. Kualitas tidurnya beda, jamaah sekalian. Tapi kalau sampean bermaksiat, Pak, Allahu akbar. Tidur tapi bangun subuh, Pak, beratnya enggak mufakat. Walaupun masjid di depan rumah, Pak, suara azan kedengaran, enggak tertarik ke masjid. Kenapa? Hati sedang apa? Sedang kotor, Pak, sedang bermasalah gitu. Nah, mohon maaf ya, akhi, di antara semua maksiat-maksiat ini, maksiat mulut, maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat kaki, dosa-dosa yang ada ini, pokoknya semua maksiat mengotori hati, ada 4 maksiat, 4 dosa, Pak, yang bukan hanya mengotori, Pak, tapi meracuni hati. Meracuni hati, racun. Tahu racunnya, Mas, sekalian? Racun ini, Pak, mematikan. Ya, kalau nggak segera diobati, nggak dicari penawarnya, Pak, ya mau hati-hati. Antum digigit ular berbisa, Pak, racun kan ya?
Di sini repot memang Pak ya, kalau di Eropa, Amerika mereka udah tahu betul Pak. Ularnya ular apa gitu, mereka sudah punya obatnya Pak. Karena mereka belajar betul. Ya kalau ular kobra yang ini, kobranya macam-macam Pak, sampai tingkat racunnya mereka paham semua Pak. Ditanya ularnya ular apa, ular gini, sudah ada obatnya jamaah sekalian di Eropa, di Amerika, di Cina segala macam. Di kita kan susah Pak. Oke lah, kita tidak bicara masalah kesehatan. Tapi yang jelas racun ini sangat berbahaya kalau dibiarkan jamaah sekalian. Dulu ketika perang teman-teman TNI Pak, ketika perang dengan apa di Papua itu Pak, yang masuk ke pedalaman, mereka kadang-kadang pakai panahnya atau sentulup tapi ada racunnya Pak, apa paku depannya itu Pak, masuk itu kalau nggak segera diikat jamaah sekalian, darah naik lari ke jantung segala macam, masalah ya. Ya. Nah, itu begitu, itu kan ada tim medisnya Pak ya. Itu nggak cukup hanya diinjeksi Pak ya, tapi juga dibedah ini Pak. Dibedah, ya dikeluarkan racunnya, diperas, tekan sampai keluar darahnya semua. Kemudian dikasih antibiotik, penawarnya segala macam, kemudian dijahit ya. Habis dibedah kan dijahit ya. Mohon maaf, begitu sembuh kira-kira bisa balik ya asal ada bekas ya. Begitulah kira-kira hati Pak. Ya, maksiat ini ya Mas sekalian, racun ini Pak, racun terutama Pak. Kalau sampai menikmati untuk menyembuhkannya itu Pak, kadang-kadang kumat lagi karena ada bekas Pak. Ada bekasnya jamaah sekalian. Bekas racun itu nggak bisa langsung utuh jamaah sekalian. Proses. Kadang dokter mengatakan coba 2 hari, 3 hari balik lagi ya. Kalau masih bengkak lagi dibedah lagi Pak, dibuka jahitannya, suntik lagi Pak. Sampai kemudian sembuh betul. Itu pun tapi begitu sembuh nggak balik asal Pak. Ada bekas jahitannya, bekas racun itu jamaah sekalian. Nah sama pula ya jamaah sekalian terhadap hati Pak. Nah para ulama mencatat dari sekian banyak dosa-dosa yang ada, itu rata-rata penyebabnya racunnya itu 4. Yang pertama, ini penyakitnya kita Pak ya. Penyakitnya jamaah ya, ini banyak jamaah sini Pak ya. Namanya fudulul kalam. Ya. Banyak bicara. Banyak soft talk. Banyak guyon Pak. Banyak ngomong. Banyak bacot kata orang Surabayaan Pak ya. Orang kalau banyak bicaranya Pak, saya lihat Pak. Nanti kita detailkan masalah ini. Yang kedua, jujur ini yang paling saya takuti. Ini penyakit sepanjang kehidupan kita juga. Fudul an-nazrah atau fudulun nazar. Mengumbar pandangan mata. Mata melihat Pak ya. Biasanya kalau laki-laki kaitannya dengan apa? Perempuan, lawan jenis. Ada yang nggak suka lawan jenis Pak? Nggak ada, fitrah kita begitu. Dan ini ujian Pak. Makanya Allah mengatakan wa qul lil apa? Mu'minin. Apa kata Allah? Yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakan buat mukmin laki-laki, tolong jaga pandangan matanya. Kalau nggak kuat, jaga pula apa? Kemaluannya. Biasanya begitu Pak, dari mata turun ke hati, hati mengolah pikiran kita, menghayal Pak, kemaluan berbicara. Kalau nggak kuat ya zina. Aduh. Innallaha, kata Nabi, sesungguhnya Allah Pak telah menentukan hadzuhu linnas minaz zina. Allah telah memberikan kaplingannya buat setiap manusia Pak, ada peluang untuk berbuat zina. La mahalatalah. Itu nggak bisa dipungkiri. Sebuah keniscayaan Pak. Semua kita ada peluang untuk berbuat zina. Semua, terutama laki-laki Pak. Sampai Nabi mengatakan, dirinci sama Nabi Pak, peluang-peluang zinahnya dulu Pak. Al-ainani taznian, 2 mata pun kadang-kadang suka zina. Wa zinahuma, nah ini bab yang kita bahas nanti Pak. Zinahuma an-nazar. Zinanya mata itu memandang lawan jenis. Baik langsung ataupun tidak langsung. Ini zaman sekarang Pak, zaman fitnah yang luar biasa di bab ini jamaah sekalian. Aduh, nggak dibentur kita nih Pak. Ya,
nggak mencari, dicari kita ini. Saya ingin nanya sama sampean, kalau sampean berangkat ke TP, Pak, dosa TP lah, Pasar Ratu, Pak. Ya, siapa yang bisa selamat pandangan mata ini jemaah sekalian? Termasuk yang berbicara nih, Pak. Lah betul. Saya paling takut diajak sama anak-anak, Pak. Aduh, hafalan saya banyak hilang, Pak. Betul, hafalan Quran, hafalan hadis, kata-kata pulang sumpek ya, Pak. Makanya istighfarnya harus banyak, Pak. Dan berbanyak infak langsung sedekah. Karena kata Nabi, wa'atbi as-sayyi'atal hasanah. Ikutin perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, niscaya dosamu akan dihapus. Ya udah tawasul aja sama Allah Ta'ala, berinfak. Supaya kita terselamatkan, Pak. Ngeri sekarang, Pak, kemana? Kemarin saya diundang ke Bali, Pak. Saya bulan ini 2 kali ke Bali, Pak. Yang satu nyambangi anak saya, yang kedua ada khutbah nikah di sana itu. Siapa yang bisa selamat di Bali, Pak? Di atas pesawat saja, Pak, satu pesawat pemandangannya udah unik-unik, Pak. Turun lebih unik lagi, Pak. Keluar masuk kota Bali, Masya Allah, bukan Masya Allah, Pak, Hasbunallah wa na'udzubillah. Tidak boleh kita bilang Masya Allah. Tidak bisa, ya sudah, astagfirullahaladzim. Inilah peluang bagi kita untuk mendapatkan pahala sebenarnya jemaah sekalian. Kalau sampai bisa memejamkan mata, itu luar biasa pahalanya, Pak. Tidak didatangi, ya apa didatangi, ya begini kondisinya. Ngeri jemaah sekalian, ngeri. Ya. Saya tadi malam baru datang dari Jakarta, Pak. Bogor terus sampai ke Cianjur. Karena ada beberapa muhsinin yang ingin bekerja sama dengan lembaga kami. Ada 12 hektar mau diwakafkan ke lembaga kami. Dan di Bogor itu ada 3.500 meter. Yang di Bogor waktu debat kita bangun markas dakwah juga di situ insya Allah. Di jalan, Pak, nggak bisa selamat juga. Di airport juga nggak bisa selamat, Pak. Apalagi lewat Cengkareng yang pesawatnya yang pesawat Garuda, Pak. Unik-unik lagi tuh, Pak. Mata ini, ya apa ya? Ya kalau kata das apa? Apa? Yang lucu, Pak, dari Sulawesi itu, Pak. Ini dilihat, haram nggak dilihat, barang bagus katanya, Pak. Kan susah ini jemaah ngomong kayak gini, Pak. Ngeri. Tapi inilah perjuangan bagi kita, Pak. Ini yang paling saya takuti. Dan ini sepanjang kehidupan kita. Makanya nanti ayat setelah waqulil mu'min, Pak, dan waqulil mu'minat berbicara masalah mata, langsung solusinya apa? Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Langsung berbicara solusinya nikah. Yang repot sudah nikah masih juga lihat juga, Pak. Nikah lagi kalau gitu. Wah, repot ini, Pak. Ujian, Pak, ujian. Makanya kata Nabi, kalau kau ra'aita idza mahasinil mar'ah, kalau kau berjalan di depannya ada wanita, salib kata Nabi. Jangan terus menikmati di belakang, Pak. Halo. Ini kampung Arab sini, Pak, ya. Macam-macam juga, Pak. Acara pernikahannya juga unik-unik sekarang. Dan dimasukkan video. Oh, lagunya apa? Oh, lupa saya apa itu. Dan saya difoto, ya Allah, ya apa ini? Wajahnya apa yang kata orang Madura tanteng, Pak. Apa tanteng ini, Pak? Joget, zafin, disut kemana-mana, semua orang melihat jemaah. Nggak ada cemburu tadi dari suaminya gitu. Terus menikmati kecantikan suaminya gitu. Terus menghayal dia, Pak, akan istri. Apa nggak dosa ini, Pak? Nggak nyambung. Nah, ini kalau kita tidak belajar tazkiyah begini jemaah sekalian, masuk kita pada jebakan-jebakan seperti itu. Fudulun nazar, ya, mengumbar pandangan mata kepada lawan jenis. Kalau laki-laki tentu kepada perempuan. Kalau perempuan pada siapa, Pak? Ya ada sih kepada laki-laki, tapi biasanya kalau perempuan kebanyakannya, Pak, kepada barang, Pak. Aksesoris kalau perempuan itu. Dan tempatnya aksesoris barang itu di mana, ya, di mall, ya. Makanya mall itu penghuninya paling banyak siapa, Pak? Hah? Perempuan. Kalau laki-laki capek, Pak. Ya aku di sini aja duduk, tapi mata kita tidak capek, Pak, lihat sini. Yang banyak jual beli perempuan semua, Pak. Ya. Udah aku capek. Yes, nanti berapa tak siapkan. Tapi duduk, Pak. Tapi duduk mata kita kemana-mana.
Makanya kata Nabi, sebaik-baik tempat di muka bumi ini apa? Ya masjid, Pak. Seburuk-buruk tempat di muka bumi apa? Pasar. Kan di pasar begitu, Pak. Kita capek berjalan, perempuan, Pak. Wallah, tawaf iktikaf di situ kuat, Pak. Dari mulai jam 10 pagi sampai 10 malam kuat dia, Pak. Kok bisa, Pak? Kita ini, Pak, 1 jam gemetar. Terus duduk, tapi mata kita tidak pernah gemetar. Karena yang jual, yang beli semuanya menarik untuk dipandang, ya Mas sekalian. Wa syarruha aswaquha, kata seburuk-buruk tempat di muka bumi ini adalah mall-mallnya, pasar-pasarnya, plaza-plazanya itu, jamaah sekalian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, Pak. Ini saya belum masuk sebenarnya, kita mukadimah saja. Yang ketiga ada lagi namanya, ini juga racun hati, fudulut ta'am. Banyak yukul. Nah, banyak makan. Ya apa ini ya? Makan ini, akhi, kebutuhan kita. Ya, kalau kita nak makan sampai tidak bisa ke masjid, lemes. Ya, tapi jangan berlebihan. Makanya bahasa Allah, kulu. Silakan makan, perintah lu makan itu. Washrabu, silakan minum, tapi jaga adabnya. Wala tusrifu, jangan melampaui batas. Terus israf di sini, Pak, banyak iya, atau juga nggak jelas hal haramnya gitu. Kalau hal haramnya sudah jelas sekali, Pak ya. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Langsung Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini garisnya di sini, Pak. Halalan thayyiban. Langsung Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Apa hubungannya ini? Suruh makan, suruh minum, tapi jangan ikuti langkah syaitan kalau sampean tidak memperhatikan halal dan apa baiknya ini, Pak. Halalan thayyiban. Ada halal tapi tidak thayyib, ada thayyib tapi tidak halal. Apalagi, Pak, tidak halal tidak thayyib. Wah, sempurna itu. Sempurna jebakan setannya, jamaah sekalian, dan langsung mempengaruhi apa? Dahsyatnya hati kita. Hati-hati ya, akhi ya. Saya lihat ini Asy-Syafi'i, Masya Allah. Apalagi Ramadan, Pak ya. Oh, Sufra Muawiyah, Masya Allah. Ya, secukupnya ya, akhi. Apalagi kita sudah tua berumur ya. Ya, yang penting cukup. Usahakan, Pak, setiap makan sampai ngeliat ke belakang, Pak. Ada enggak yang lebih butuh dari kita gitu. Kalau kita berpikir begitu enak, Pak. Fadl ya. Karena ada yang lebih butuh dari kita. Tapi kalau sampean berebut, pertama tidak punya muru'ah. Tidak punya harga diri. Ya kan? Tidak punya harga diri, Pak. Orang dia di rumah juga ada kok, tapi berebut gitu. Ya. Yang kedua, Pak, apalagi itu kita sudah makan, terus makan lagi, Pak. Pasti berpengaruh. Ini saya sudah pengaruh, Pak, jelasan, Pak. Orang semua mengatakan, Ustadz kok gemuk? Ya makan terus masalahnya, Pak. Ustadz itu kan dikasih makan terus ya. Iya, tiap kondangan, Pak. Saya tadi dari Ibu Balesat, Pak, tahu campur. Belum dimakan sampai sekarang. Kebetulan ada mertua, ada istri, ada fadl silakan gitu. Sebelumnya, Pak, Masya Allah, nyambangi orang sakit Larazeta. Oh, Masya Allah, ya cukup lah. 1 lepek, ya yang penting cukup untuk masuk sesuai kebutuhan kita, jemaah sekalian. Lebih, Pak, jadi penyakit bagi kita, jemaah sekalian. Apalagi sengaja melebihkan diri, Pak. Tamak, kira-kira bahasa kita, Pak, dalam urusan makan dan minum ini. Pasti jadi penyakit. Ketika sudah jadi penyakit, jemaah sekalian, sakit sampean, Pak. Jelas sampean tidak bisa ke masjid begini. Iya kan? Itulah jebakan setan. Kadang, Pak, setan dibiarkan. Akidahnya Masya Allah, tauhidnya Masya Allah, imannya Masya Allah, Pak. Baca Qur'annya Masya Allah. Tapi makannya juga Masya Allah juga, Pak. Begitu makan banyak, sakit, dibiarkan sampai, mumpung halal, makan terus, makan. Tapi ini tidak baik, Pak, karena berlebihan. Fudul, apa fudul, Pak? Berlebihan dalam makan. Fudulut ta'am namanya, berlebihan dalam makan. Halal tapi berlebihan, tidak bagus, Pak. Kejebak kita dengan jebakan setan. Ketika sakit, tidak bisa baca Quran sampean. Ketika sakit, tidak bisa berjamaah ke masjid lagi. Yang penting, kata setan, minimalis ibadahnya. Tidak maksimalis lagi. Logikanya begitu, jamaah sekalian. Hati-hati lho, Pak, jebakan-jebakan setan. Halus ini, Pak, halus. Halus ya. Nah, yang keberapa yang
Yang keberapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Yang keempat itu namanya fudulul mukhalatah. Ini juga racun. Salah dalam pergaulan. Ya, salah dalam memilih sahabat, teman. Alhamdulillah ya. Ayo Pak, komunitas Syafi'i ini Pak, kita bangun terus ya. Hobi pengajian ya. Subuhnya saling mengingatkan. Ini menguatkan iman kita. Tapi kalau sampean sahabatnya cangkruan, Pak, yang suka nyangkruk ya, pinggir jalan. Gitu. Hayya 'alas shalah, belum. Terus Pak, akhirnya sampean datang ke masjid salat maghrib menjelang isya, jemaah sekalian. Tapi kalau sampean bersahabat dengan orang baik-baik, kata Nabi, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan. Begini ya, sebelum saya tutup ya. Saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa isya di sini, saya ditunggu di ITS, ada pengajian lagi di sana. Sahabat itu ada dua macam. Ada sahabat yang melekat, itulah istri sampean. Halo, istri sampean, sahabat abadi namanya Pak. Kalau ibu-ibu di bawah suaminya. Ya, makanya kadang-kadang kualitas agama saya Pak, kadang-kadang dipengaruhi oleh istri saya juga Pak. Sebagaimana saya juga kadang-kadang juga mempengaruhi istri, ibunya anak juga Pak. Ayo kita saling kompak ini Pak. Biar jadilah kita dengan istri yang kompak. Kompak ibadahnya, kompak baca Qur'annya, kompak zikirnya, kompak silaturahimnya, kompak yang baik-baik pokoknya gitu. Saya kalau tidak sama tidak bisa Pak. Karena karakternya itu at-tayyibina lit-tayyibat. Laki-laki yang baik itu pasti ketemunya menyambungnya dengan perempuan yang baik pula, seperti itu. Minimal nanti cari mantu ya. Halo. Mantu itu kan orang yang akan bergabung di tengah-tengah rumah tangga kita, Pak ya. Ada makhluk baru bahkan masuk ke rumah kita, kan begitu. Carilah mantu yang baik ya. Ya, kalau laki-laki itu Pak agamanya baik, akhlaknya baik ya. Urusan syughul nyusul. Ya. Yang perempuan juga begitu, jangan hanya cantik fisik saja. Cantik pula imannya, ya. Cantik akhlaknya, cantik ibadahnya. Masya Allah. Tungkahul mar'atu berapa? Li arba kata Nabi kan. Jamaliha, maliha, hasabiha, wa diniha. Fadfar bidatid din, tadibat yadak. Itu aja Pak. Betapa banyak keluarga baik-baik Pak mendapatkan bantu tidak baik, kisru terus. Ya kan? Nah, ini kira-kira begitu yang melekat. Tapi juga karena kita makhluk sosial, kita bertetangga kanan kiri ya. Kita punya pekerjaan syirkah. Ayo Pak, carilah teman-teman hatta ketika bersyirkah, bermuamalah, carilah pengusaha-pengusaha yang nyambung dengan kita. Atau kita mempengaruhi mereka gitu. Nah, insya Allah saya pertemuan yang akan datang saya akan bahas macam-macam pertemanan itu. Ada teman yang memberikan asupan makanan buat kita. Ada teman Pak yang bisa mengobati penyakit kita. Tapi juga ada teman Pak yang menyebarkan penyakit sama kita. Ada teman pula yang, mohon maaf yang menjadi perusak kita semuanya jamaah sekalian. Ini empat-empatnya perlu sampai merenungi jamaah sekalian. Sehingga nanti begitu sampai bersahabat tahu Pak, ini sahabat memasukkan saya ke surga atau ke neraka gitu. Sahabat menguatkan iman saya atau tidak ini orang ini. Sehingga orang mukmin Pak harus cerdas, sampai menjadi teman pun cerdas. Teman-teman di kampus ini ada anak mudanya Pak. Kalau di kampus harus tahu dengan siapa saya berkawan gitu. Organisasi apa yang harus saya masuki di sini gitu. Oh iya Pak. Kalau masuk udah saja Mak. Inilah racun-racun racun-racun hati. Secara umum maknanya seperti itu jamaah sekalian. Nah tapi insya Allah racun ini Pak kalau cepat sampean mengantisipasinya waras insya Allah Pak. Hati kita bisa jadi walaupun nanti kadang-kadang kumat lagi karena sudah sempat menikmati racun jamaah sekalian gitu. Memang itu racun Pak, racun sebagaimana saya katakan tadi, logikanya kan begitu. Ada bekas, begitu sembuh ada bekas Pak. Akhirnya begitu kena lagi, aduh kumat lagi. Dan begitu kumat lagi Pak, luka di atas luka. Itu kan agak lama nyembuhkannya jemaah sekalian. Illa man rahimah rabbuna, kecuali Allah memberikan rahmat kepada kita, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira jemaah sekalian kesimpulan dari pengajian-pengajian saya sebelumnya, bahwa kita sedang membahas tentang masalah hati.
Ya, hati itu akan berhadapan dengan kehidupan ini dengan berbagai macam fitnah, tidak bisa tidak. Itulah mahalat pasti. Nah, kita tinggal bisa mengantisipasinya jemaah sekalian. Insyaallah di antara sekian banyak fitnah, dosa-dosa itu 4 racun tadi, tapi jangan khawatir Pak, imbangi saja nanti dengan istighfar, dengan kebaikan-kebaikan yang lain, insyaallah hati kita akan dijaga lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hati kita selalu dijaga oleh Allah. Pak, jangan lupa ya berdoa. Salah satu doanya itu apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Ini redaksi doanya Pak dari Allah langsung. Walladzina yaquluna rabbana la tuzigh, ada dalam Al-Qur'an Pak. La tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalau Nabi Pak, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Sudah azan ya. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah Pak, kita jumpa lagi di bulan yang akan datang. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna wa akrimna wahdina bil Qur'an ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Ya musarrifal qulub sarif qalbi ala ta'atik, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi